Karena yatim mandiri ini sangat fokus kepada anak-anak yatim, tentunya hadis yang didorong oleh Rasulullah, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Insya Allah beribadah dengan lembaga lain masuk surga, tapi jaminan bisa bertemu berkumpul dengan Rasulullah, insya Allah saya kira kalau dengan yatim mandiri, karena VVIP. VVIP, bukan VIP lagi, VVIP itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yatim yang dirahmati Allah, sampai ketemu lagi di Zitalk Podcast Yatim Mandiri. Nah, sore hari ini kita akan berbincang bersama-sama untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah, yang sore hari ini kita akan berbincang dengan tamu kita sebagai narasumber untuk membahas tentang zakat, infak, dan sodako, yaitu yang sudah hadir di podcast Zitalk Yatim Mandiri sore hari ini adalah beliau Ustadz Ahmad Zaini Faisal SN. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz Zaini? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, sekarang kita sudah masuk di tahun 2021 Ustadz. Berapa bulan ini Ustadz? Banyak yang meninggal karena COVID ini. Tapi yang lahir lebih banyak yang lahir. Yang lahir lebih banyak lagi. Jadi kalau dalam Al-Kisah itu rata-rata orang meninggal satu hari satu contoh itu yang lahir 1000 itu. Yang lahir mati 1, lahir 1000. Lahir 1000. Berarti pepatahnya sudah benar saja. Sudah benar. Patah 1 tumbuh 1000. Nah, betul. Jadi iklannya sudah benar. Ya. Iklannya sudah benar. Iklannya sudah benar. Baik, terima kasih Ustadz Zaini. Untuk kesempatan kali ini kita akan berbincang seputar tentang zakat, infak, dan sodako. Nah, sahabat yatim yang dirahmati Allah, pemirsa YMTV yang berbahagia, kita akan mengkaji dan menggali ilmu-ilmu dari beliaunya, Ustadz Zaini ini. Kira-kira Ustadz, yang pertama adalah mungkin bisa disampaikan dulu. Ada istilah zakat, kemudian ada istilah infak, ada istilah sodako. Yang membedakan dari ketiganya ini kira-kira apa Ustadz? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat yatim, pemirsa YMTV yang berbahagia. Tentunya banyak orang bertanya, apa perbedaan zakat, infak, dan sedekah? Iya. Dan kadang-kadang jawaban-jawaban itu bagi orang awam terlalu panjang, sehingga tidak nyampe kepada pemahaman. Malah bingung Ustaz. Malah bingung. Sebenarnya sederhananya, perbedaan zakat, infak, sedekah itu sangat sederhana. Zakat itu esensinya adalah membersihkan harta. 2,5% dari harta kekayaan kita itu sebenarnya itu adalah hak dan miliknya 8 asnaf. Artinya kalau ada istilah membersihkan berarti itu sebelumnya adalah kotor saja. Ya, jadi ada kotoran, yang bahasa kotoran sebetulnya harta itu harus dibersihkan 2,5%-nya itu. Justru kalau 2,5% itu tidak dibersihkan atau tidak dikeluarkan, sama halnya kotoran-kotoran yang ada di kita, kalau tidak dikeluarkan, maka barang yang baru itu tidak bisa masuk karena sudah penuh. Sudah penuh. Yang kotorannya ada, menumpuk. Numpuk, akhirnya yang datang adalah penyakit, sakit perut. Nah, sakit perut. Sama orang kaya, orang yang punya harta, itu kalau tidak dikeluarkan ya kotoran itu, maka timbul penyakit dan susah harta-harta yang lain, rezeki itu masuk kan sudah penuh dengan kotoran. Akhirnya tumpah atau kembali saja. Tumpah. Nah, jadi esensi zakat itu sederhana, yaitu membersihkan kotoran. Maka karena membersihkan kotoran itu tidak boleh dikasihkan kepada Rasulullah dan keturunannya, itu tidak boleh. Karena sudah bersih. Kotorannya iya, betul. Zakatnya itu tidak boleh dikasihkan karena Rasulullah itu adalah golongan orang-orang yang suci.
orang-orang yang memang bersih, tidak boleh dikasih kotoran. Sama juga sebenarnya dalam fikih itu, zakat itu karena kotoran itu tidak boleh dikasihkan ke orang tua. Itu secara etika juga tidak bagus. Kok kotoran dikasihkan ke orang tua? Dikasih kotoran. Seharusnya kalau ngasih ke orang tua itu bukan zakat, tapi hadiah. Kalau zakat kan 2,5%, kalau hadiah bisa 10% itu. Itu dan yang zakat. Kalau infak ya, itu sederhana. Infak itu adalah esensinya adalah lebih banyak izul Islam wal muslimin, untuk membantu agama Allah, yaitu membantu Islam dan membantu umat Islam. Itu infak itu. Kata kuncinya membantu. Membantu. Ya. Sehingga firman Allah, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kata Allah, kalau kalian membantu agamaku atau membantu aku, dalam kurung adalah agamaku, agama kata Allah, yansurkum, maka kita ini akan dibantu oleh Allah. Karena kalimatnya membantu agama Allah, membantu Allah, maka pasti akan dibantu oleh Allah. Bahkan wa yusabbit aqdamakum, akan dikuatkan langkah kita. Kalau hari ini kita menjadi orang-orang yang lemah, maka akan dikuatkan. Kalau hari ini kita ini orang yang biasa-biasa saja, karena ingin menguatkan agama Allah, karena ingin menguatkan umat Islam, kita ini akan dikuatkan oleh Allah. Kalau masih kurang, akan dihadirkan, akan didatangkan orang-orang yang kuat untuk membimbing kita. Itu orang yang berinfak sangat luar biasa. Nah, kalau sedekah sebenarnya esensinya itu banyak lebih bersifat kepribadi. Kalau kita ingin dicintai Allah, maka banyak sedekah. Kalau kita ingin dicintai oleh Rasulullah, banyak sedekah. Kalau kita ingin dicintai banyak manusia atau orang lain, banyak sedekah. Tapi tidak kalah pentingnya sedekah itu sebenarnya yang nomor 2 adalah bisa menolak bala, bisa menangkis penyakit-penyakit itu. Makanya ciri-ciri orang yang sehat itu banyak sedekah. Apalagi di zamannya corona COVID-19 ini, cara yang paling efektif adalah banyak sedekah, memikirkan orang-orang yang sakit. Daripada untuk beli obat saja. Ya, supaya sehat, ya, supaya sehat. Ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya lagi kata Rasulullah, orang yang rajin sedekah itu, maka rezekinya itu berlipat-lipat ditambah oleh Allah. Bahkan Rasulullah sampai berulang-ulang mengatakan baliyasdad, bertambah terus itu. Ya. Yang pertama, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dicintai oleh umat, ya, dicintai oleh rakyat, dicintai banyak orang kita itu. Yang nomor 2 adalah bisa menangkis semua musibah, penyakit dan bala. Yang nomor 3 adalah harta kita itu bertambah, semakin barokah, semakin barokah. Akan terus berkembang begitu Ustaz ya. Itu kira-kira. Baik. Nah, itu dari sisi perbedaan Ustaz ya, antara zakat, infak dan sedekah. Sekarang kalau kita bicara manfaat Ustaz, ya. Apakah sama manfaatnya? Ya, orang yang menunaikan 3 tadi itu. Sangat berbeda ya. Baik manfaat di dunia ataupun manfaat di akhirat. Ya. Ada yang langsung Ustaz ya. Ya. Manfaat di dunia langsung dirasakan. Betul, itu sangat kontan sebenarnya itu. Salah satunya sedekah, satu contoh. Ya. Itu sangat kontan di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Orang yang rajin berbagi itu. Ada satu Alkisah ya. Keterangan ini ada dalam kitab Usburiyah. Jadi ada orang Bani Israel yang dihukum oleh sahabatnya Rasulullah. Bahkan mau dihukum pancung itu. Karena dengan perilaku yang memang sudah pantas untuk dihukum pancung. Apa yang terjadi? Singkatnya adalah ketika mau eksekusi manusia yang satu ini, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Ya Muhammad, bebaskan manusia yang satu ini. Kaget Rasulullah. Ya malaikat Jibril, bagaimana manusia yang satu harus dibebaskan? Apakah tidak cukup dengan perilaku dia untuk dihukum pancung? Ketahuilah Muhammad, kata malaikat Jibril, manusia yang satu ini tidak pernah menolak ketika diminta bantuan. Orang Bani Israel aja, orang yang agamanya bukan Islam, yang non-Muslim saja, itu selamat di dunia ya.
Iya. Selamat di dunia. Urusan di akhirat, masalah agama itu kan beda lagi. Iya. Tetapi dampaknya sangat kontan gitu. Ya. Ada cerita lagi, walaupun ini agak lucu gitu ya. Di zamannya Nabi Sulaiman, ya. Ada umatnya Nabi Sulaiman ini setiap harinya itu pekerjaannya nyari telur burung. Ya. Jadi burung dara yang sering bertelur itu diambil gitu. Diambil itu. Ya, diambilin terus gitu. Nah, kira-kira seperti saudara kita gitu ya. Setiap hari kerjanya nyari burung yang diambil telurnya. Ya. Kalau dulu burung dara itu kan kehidupannya tidak di sangkar-sangkar yang sekarang ini, enggak. Tapi kehidupannya adalah di pohon-pohon itu. Di pohon-pohon itu. Nah, karena manusia atau umatnya Nabi Sulaiman itu sering ngambil mangkel gitu ya. Ternyata burung dara itu tahu mangkel juga ternyata gitu ya. Burung juga bisa mangkel. Bisa mangkel ya. Mangkel gitu. Karena apa? Ketika setiap telur diambil gitu. Sehingga tidak bisa memproduksi, tidak bisa menjadi anak gitu. Iya. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi, saya setiap telur itu diambil oleh umatmu. Di umatnya sampean itu. Protes dia itu. Ngadu gitu ya. Akhirnya Nabi Sulaiman akhirnya juga mengutus setan atau iblis. Langsung dua yang diutus itu. Sudah, kalau ngambil lagi, yang satu kamu naik yang di atas, ya, jaga yang di atas, yang satunya disuruh jaga yang di bawah. Jadi ada dua setan, yang satunya itu ada di bawah, yang satunya ada di atas. Ya. Kalau datang lagi langsung dibelah jadi dua aja badannya. Satunya dibuang ke timur, satunya dibuang ke barat. Gitu. Apa yang terjadi singkatnya? Umatnya Nabi Sulaiman ini sudah ngerti, wah ini sudah waktunya burung dara itu bertelur gitu ya. Yang biasanya diambil itu. Ketika mau diambil, apa yang terjadi? Di tengah perjalanan ada orang tua yang berjalannya bertati-tati. Nah, dengan cerdasnya atau mukasafahnya manusia yang satu ini mungkin orang tua ini dalam keadaan lapar. Dan bersamaan ya, yang mau ngambil burung dara ini itu bawa roti, sepotong roti dibawa ya, sambil makan di jalan kan, nanti sambil makan di sana mungkin rotinya itu. Nah, apa yang terjadi? Rotinya itu disedekahkan. Oh, nggak jadi dimakan? Nggak jadi makan, nggak jadi buat sanggul istilahnya. Ya. Jadi kalau teman-teman kalau kerja itu biasanya bontot, ini buat bontot ke sana sebenarnya. Berangkat bawa bekal sendiri. Bawa bekal itu. Akhirnya disedekahkan, dikasihkan kepada orang tua tadi itu. Apa yang terjadi? Nah, ketika sudah mendekat dengan pohon yang ada setannya itu, yang di atas juga ada setan karena ada burung dara yang bertelur di atas itu dijaga dua oleh setan. Nah, kata setan, ini manusia sudah datang. Ya. Ketika mau disentuh, apa yang terjadi? Setan itu langsung dibelah jadi dua oleh malaikat, satunya dibuang ke timur, satunya dibuang ke barat. Ya. Karena apa? Orang yang ahli sedekah itu setiap harinya didampingi oleh malaikat. Itu sangat luar biasa. Ya. Selalu dijaga. Ya, dijaga oleh malaikat. Akhirnya naik, ya, aman kan? Setannya sudah dibelah jadi dua kan? Dihancurkan oleh malaikat. Yang hancur bukan yang mengambil burung dara, telur burung dara, malah setannya yang dihancurkan oleh malaikat. Ya, yang jaga tadi, satpamnya gitu ya. Satpamnya ini security-nya kalah gitu sama malaikat. Akhirnya naik. Ketika naik, maka kata setan yang di atas, ini kesempatan untuk saya hancurkan gitu ya. Apa yang terjadi? Sebelum menyentuh badannya manusia yang satu ini, maka setan itu dihancurkan dulu oleh malaikat. Nah, ini sangat luar biasa manfaatnya. Apalagi kalau infak, ya. Infak manfaatnya, dampak pertama kali seperti tadi itu, kita ini akan dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, rahmatnya turun. Kalau rahmat Allah turun kepada kita minta apa aja itu mudah dikabulkan, mudah terkabulkan. Jadi yang tidak punya istri cepat langsung datang itu jodohnya itu. Yang tidak punya istri cepat langsung jodohnya datang. Langsung mendekat. Langsung datang gitu cepat. Yang tidak punya anak? Iya, yang punya anak langsung hamil gitu. Langsung hamil gitu ya. Tapi tetap harus ikhtiar gitu ya. Tapi keinginan dan doanya itu mudah dikabulkan oleh Allah. Ini kan sebagai istilahnya gitu pendorongnya aja. Betul. Nah, kalau zakat itu hebat lagi ya, zakat itu. Nah, sampai di zaman Umar bin Abdul Aziz itu sampai tidak ditemukan lagi orang miskin. Jadi memberdayakan, menguatkan umat Islam
itu sangat luar biasa melalui porsi zakat itu. Nah, kalau ketiga-tiganya ini kita lakukan, itu sangat luar biasa karena fungsinya berbeda-beda. Makanya kalau ada donatur, saya tanya, Mbak, Ibu, Mas, jadi donatur yatim mandiri itu diniatkan apa? Oh, zakat, Ustaz. Kenapa, Ustaz? Oh, zakat itu memang 2,5% itu kan bukan miliknya antum, tapi miliknya 8 asnaf, fakir, miskin dan yang lain-lainnya itu. Harus dikembalikan. Tetapi kalau ingin dicintai oleh Allah harus banyak berinfak. Kalau kita ini ingin hartanya bertambah, rizkinya semakin barokah dan semakin aman dari segala virus, menjadi orang-orang yang sehat, itu harus banyak sedekah. Jadi sangat luar biasa. Nah, konkretnya adalah sesungguhnya yang paling butuh itu bukan orang yang dizakati, bukan yang mendapatkan infak, bukan orang yang mendapatkan sedekah. Justru yang paling butuh itu ada orang-orang yang bersedekah, karena itu adalah manfaatnya kembali kepada dirinya. Orang yang berinfak itu akan kembali kepada dirinya. Orang yang berzakat akan kembali kepada dirinya. Semua manfaatnya itu. Istilah membantu itu berarti yang benar sesungguhnya orang yang berzakat sebenarnya dibantu. Artinya dengan adanya fakir miskin itu, orang-orang kaya itu terbantu, bisa tersalurkan. Iya. Karena kalau orang kaya semuanya, zakat kita itu siapa yang akan menerima? Kalau makanya kan ada hadis, ya, ada hadis pada saatnya orang itu nanti di yaumil akhir tidak lagi mau menerima zakat kita, karena mereka sudah kaya. Ketika zakat kita sudah tidak bisa tersalurkan, apa yang terjadi? Nah, yaitu penyakit-penyakit numpuk semuanya. Seharusnya kita dicintai oleh Allah, tidak lagi dicintai. Seharusnya kita ini bertambah ya kemanfaatan atau barokah, bahkan rezeki secara materi bertambah. Itu tidak lagi berfungsi semuanya. Artinya kita ini seharusnya bersyukur kepada Allah dengan adanya orang-orang yang miskin sehingga tersalurkan zakat itu. Dengan adanya orang-orang yang lemah, orang-orang yang duafa, maka tersalurkan infak dan sedekah itu. Jadi kita harus berterima kasih, apalagi sampai dijemput. Nah, karena itu berarti karena sesungguhnya yang lebih berjasa itu adalah orang duafanya itu. Maka harusnya memang tidak perlu orang duafa itu datang ke minta zakat atau infak atau sedekah. Seharusnya orang yang berzakat yang mengantarkan. Nah, orang yang sedekah itu yang harus datang harusnya. Tetapi kalau muzaki yang mengantarkan ke mustahik itu sangat riskan. Riskannya apa? Khawatir hatinya itu tidak terkontrol sehingga ada bahasa begini. Kamu bisa bikin ini, kamu bisa berdaya karena saya kasih bantuan zakat. Sehingga keikhlasan itu hilang. Maka kenapa adanya Baitul Mal di zaman Rasulullah, adanya las-las itu sebenarnya menyelamatkan para muzaki, para munfik, para musaddiqin itu untuk terjaga dari riya, dari ketakabburan, dari menghina orang-orang yang lemah itu sesungguhnya. Nah, sekali lagi berarti terima kasihnya harus 2 minimal. 3, berterima kasih kepada Allah karena dikasih kekuatan. Nomor 2, berterima kasih karena ada yang menjemput zakatnya, ada yang menjemput infaknya, ada yang menjemput sedekahnya. Nomor 3, tersalurkan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Itu luar biasa. Berarti kepada Allah berterima kasih. Kemudian yang kedua kepada yang memediasi untuk tersalurkannya zakatnya, yaitu lembaga amil zakat atau badan amil zakat itu. Yang ketiga kepada orang yang mau menerima sedekahnya tadi. Betul. Penerima manfaatnya itu. Jadi tentunya sekali lagi orang-orang yang punya harta, artinya orang-orang muzaki, orang-orang yang munfik, yang sering berinfak, atau orang-orang para musaddiqin, orang-orang yang ahli sedekah. Jadi justrunya mereka itu seharusnya banyak berterima kasih. Pertama, diingatkan, dibantu untuk disalurkan kepada orang-orang yang memang sangat membutuhkan. Itu sangat luar biasa. Tapi pada kenyataannya di masyarakat kita enggak. Seolah-olah mereka yang berkuasa,
Iya, Kalau karena tidak merasa karena- memiliki Ya, tadi itu. kalau tidak karena saya, itu sehingga menghilangkan keikhlasan. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, baik, itu kan tadi yang disampaikan Ustaz kan lebih banyak manfaat yang langsung kontan diterima di dunia ini Ya. saja. Nah, tapi kalau bicara ini ibadah itu kan tidak hanya selesai di dunia, Ya, tapi di akhirat di juga. akhir. Wah, kalau di akhirat lagi itu Masya Allah, sangat luar biasa. Bahkan saya pernah membaca hadis itu, orang yang ahli sedekah itu, maka nanti di akhirat itu akan menjadi suatu benda, ya, di mana seandainya, mohon maaf, karena kita ini punya dosa, ya, seandainya masuk ke neraka, maka api neraka itu tidak bisa menyentuh, karena kita ini dikasih alat untuk melemparkan kepada api neraka itu. Wakilah ulama mengatakan orang yang ahli sedekah seandainya masuk neraka itu tidak kena panasnya api neraka. Ya. Cuma tidak nyamannya, tidak makan yang enak lah, karena kena masuk surga. Tapi pada saatnya ketika sudah dicuci di sana, insya Allah. Tetapi paling tidak api neraka aja tidak mampu mendekati badan orang yang ahli sedekah itu, karena manusia nanti itu dikasih alat oleh Allah. Ya. Satu bukti alat itu kalau dia itu ahli sedekah, ya. Dan alat itu sepertinya pecut, ya. Itu bisa dilemparkan, bisa dipukulkan, ya, kepada api neraka itu. Ya. Bahkan tentunya, apalagi ketika dikumpulkan di padang mahsyar atau di arah mahsyar, contoh, itu akan menjadi payung tersendiri. Di saat orang itu kepanasan, bahkan banyak tenggelam dengan keringatnya, maka manusia yang ahli sedekah dikasih payung oleh Allah, naungan oleh Allah. Itu sangat luar biasa. Nah, artinya sedekah itu dapat mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bahagia, yang selamat, baik di dunia ataupun di akhirat. Itu sangat luar biasa. Kira-kira seperti itu. Baik, iya. Terus ini Ustaz, bicara manfaat itu biasanya ada gandengannya ketika dilakukan. Nah, sekarang kebalikannya ini, ketika tidak dilakukan. ya. Jadi kalau itu kan hal-hal yang menyenangkan, ketika orang itu mau menunaikan zakat, infak, sedekahnya tadi itu, maka dia akan memperoleh manfaatnya. Tapi sebaliknya, ketika dia tidak melakukan itu, kan berarti kan ada resiko yang akan timbul dari itu semuanya. Ya, risiko yang akan ditanggung, ya. Fala talumanna illa nafsa. Pertama, ketika berbicara zakat, ketika kotoran aja tidak dikeluarkan, apa yang terjadi? Pasti ya, bala, musibah, malapetaka, penyakit itu datang. Ya, logikanya kotoran harus dibuang, ini dipertahankan. Iya. Maka Terus akan nomor 2. timbul. Jadi ibaratnya atau logikanya, seperti di perut kita ini, ketika makan atau mendapatkan rezeki makanan kan numpuk. Iya. Ya. Itu kalau tidak dikeluarkan, barang yang baru itu susah masuk itu. Susahnya masuk. Iya. Seharusnya bisa 2 piring, jangankan 2 piring, 3 suapan aja itu merasa tidak nyaman. Karena apa? Belum dikeluarkan kotorannya itu. Penuh kotoran. Penuh dengan kotoran. Yang baik akhirnya tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Iya, yang baru tidak bisa masuk. Sama. Jadi orang yang tidak berzakat sesungguhnya mereka itu sudah membuntu rezekinya dari Allah untuk datang yang lebih besar. Ya, yang lebih besar. Itu sangat bahaya sekali sesungguhnya. Terus yang nomor 2, kalau zakat itu tidak dikeluarkan, dampaknya apa? Dia itu makan haknya orang lain. Karena 2,5% itu ingat, itu bukan milik kita bukan sesungguhnya. miliknya. Itu milik 8 asnaf itu. Ya. Sama halnya, kalau dia tidak mengeluarkan zakat, maka makan barang yang haram. Apa yang terjadi kata Rasulullah? Orang yang makan barang haram itu, 1 telanan aja menjadikan sholat kita selama 40 hari itu tidak diterima. Itu masih 1 telanan. 1 telanan. 1 piring. Ya. Contohnya dalam hadisnya, man akala lukmatan minal haram lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman. 40 hari. Kalau sudah sholatnya tidak terima, semua amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Karena pondasi itu. Ya.
Ibarat rumah tidak ada pondasinya itu pasti roboh. Gitu. Tiangnya itu, Tiangnya. sholatnya itu. Iya. Jadi makanya tentunya sekali lagi jangan sampai harta kita itu tidak dizakati. Ya. Maka akibatnya besar sekali, akibatnya banyak sekali. Ya. Yang paling bahaya lagi katanya Imam Ghazali gini, ketika kita ini memakan yang 2,5% yang miliknya 8 asnaf itu, ya, apa yang terjadi kata Imam Ghazali? Itu kan barang haram yang dimakan itu. Ketika itu mengalir kepada mata, maka mata itu tidak mampu melihat hal yang baik, tidak mampu melihat ayat-ayat Allah. Kalau itu mengalir kepada telinga itu tidak mampu mendengarkan fatwa, ceramah, tausiah, hal-hal yang baik. Jadi buntu semuanya itu. Kaki itu susah melangkah ke musola, ke masjid, pengajian, majelis taklim. Jadi itu lebih setruk daripada orang yang setruk itu. Menjadi penghalang untuk melakukan kebaikan. Iya, betul. Ya. Itu bahaya sekali sesungguhnya. Nah, tentunya saya tidak berharap, tentunya mudah-mudahan kita ini yang pertama dikasihkan kemampuan menjadi orang-orang yang ahli ya mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Dan yang paling bagus sesungguhnya begini. Kalau kita itu sadar sesungguhnya, kalau kita ini sadar sudah rajin berzakat, infak, sedekah. Doanya seharusnya di situ doanya. Gimana? Jadi doanya kepada Allah begini, ya Allah, berilah saya ini dan sekeluarga ini kemampuan untuk rajin berzakat, berinfak, bersedekah. Kalau sama-sama dipotong 2,5%, itu kan hanya 75%. Kalau ditambah lagi sosial, contohnya sosial yang lain 2,5%, hanya 10%. Iya, kalau yang 10% itu dapat, berarti dapur kita itu 90%. Itu sangat salah sebenarnya ketika ya Allah berilah kemampuan saya ini supaya dapur itu selalu bisa memasak. Itu keliru satu contoh. Itu betul satu contoh. Seharusnya caranya yang paling baik kalau ingin nangis kepada Allah, ya Allah berilah kemampuan kami ini atau saya ini untuk selalu mengisi zakat, infak dan sedekah atau sosial yang lainnya. Itu kan hanya 10%. Itu istilahnya kan bahasa halusnya. Iya. Karena tidak mungkin orang akan zakat kalau dia tidak punya harta banyak. Makanya seperti yang saya tulis kemarin, ciri-ciri orang yang kaya itu adalah selalu berzakat. Ya. Ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah dan mendapatkan rahmat Allah, doa-doanya mudah dikabulkan. Dia itu rajin berinfak. Ciri-ciri orang yang selalu sehat, kata saya, tulisan kemarin itu, yang selalu sehat, dia itu rajin sedekah. Apalagi di zamannya COVID-19 ini, seperti corona ini, insya Allah ketika kita memikirkan orang yang sakit, kita akan disehatkan oleh Allah. Kira-kira seperti itu. Baik, nah itulah sahabat yatim yang dirahmati Allah, pemirsa YMTV. Jadi bicara zakat, infak, dan sedekah itu manfaatnya begitu besarnya. Sebaliknya, ketika kita tidak menunaikan zakat, infak, dan sedekah tadi itu, maka juga akibat dari kita tidak menunaikan itu juga sangat besar keburukan-keburukan yang akan terjadi pada diri kita. Maka yuk kita tunaikan zakat, infak, dan sedekah. Tapi gimana? Kemana kita harus menunaikan zakat, infak, dan sedekahnya? Kita tanya Ustadz Zaini, kira-kira sebaiknya diserahkan kepada siapa atau kemana yang terbaik untuk zakat, infak, dan sedekah itu? Ya, jadi pertanyaannya sangat bagus sekali gitu ya. Jadi kalau mau berzakat, kalau mau berinfak atau mau bersedekah, maka tentunya harus kepada lembaga amil zakat yang sudah disertifikasi oleh negara, oleh pemerintah. Nah, salah satunya adalah yatim mandiri. Dan alhamdulillah hari ini yatim mandiri ini mendapatkan predikat terbaik, tertinggi dalam sistem transparansi keuangan. Indeks dan nilainya tertinggi, nomor 1 di Indonesia. Jadi ini karena ini dana umat ya. Maka harus dipertanggungjawabkan. Betul. Secara transparan, akuntabel, transparan. Dan itu diakui, ya, diakui. Indeksnya adalah tertinggi tahun ini adalah yatim mandiri. Ya, artinya yatim mandiri sangat luar biasa.
Nah, kalau ada pertanyaan lagi, apa perbedaan yatim mandiri dengan lembaga lain? Betul, Tentunya itu sangat berbeda. Sama-sama sama lembaga, ambil zakat, karena ya. yatim mandiri ini sangat fokus kepada anak-anak yatim. Tentunya hadis yang didorong oleh Rasulullah, anda wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Insya Allah beribadah dengan lembaga lain masuk surga, tapi jaminan bisa bertemu berkumpul dengan Rasulullah. Insya Allah saya kira kalau dengan yatim mandiri, karena VVIP. VVIP, bukan VIP lagi, VVIP itu saya kira itu, dan mudah-mudahan kita ini betul-betul ya nanti dengan zakat, sedekah, infaknya melalui yatim mandiri dan bisa berkumpul dengan Rasulullah Muhammad SAW. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Zaini yang berkenan untuk berbincang di podcast Zitalk Yatim Mandiri, sehingga sudah banyak ilmu yang disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semuanya. Amin, amin, amin. Menjadi ilmu yang bisa diamalkan kepada untuk para sahabat yatim semuanya. Nah, pesan-pesan beliau, yuk kita ikuti, kita tunaikan zakat, infak, dan sedekahnya. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Anda mau selamat, Anda mau dicintai Allah, Anda mau bertambah hartanya, mau bebas dari bahaya, musibah, dan penyakit, maka tunaikan zakat, infak, dan sedekah. Kemana zakat, infak, dan sedekahnya? Kemana Ustaz? Dengan ke lembaga amil zakat yatim mandiri. Alhamdulillah sudah banyak, sudah panjang lebar kita berbincang dengan beliau, dan terima kasih Ustadz Zaini yang sudah menyampaikan ilmunya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai ketemu di kajian-kajian yang lain. Insya Allah banyak kesempatan kita akan belajar dengan Ustadz Zaini nantinya. Baik, terima kasih. Kita halo dulu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yatim.